Hai semuanya, mungkin sebagian besar dari kita saat membuka sosial media dan ngeliat postingan tentang couple goals, itu kayak gampang banget ngerasa minder nggak sih? Atau mungkin para single, ya kaum jomblo bisa ngerasa nggak layak nih kalau masih tinggal di planet yang sama dengan cute power couple tersebut. Di sosial media atau mungkin di tempat publik, sering nih kita lihat hubungan yang terlihat sempurna, penuh janji manis, tapi anehnya banyak juga nih yang tiba-tiba kandas dalam hitungan bulan. Kenapa? Kupikir karena kita terlalu cepat idealisasi ya. Kita jadi menolak melihat perbedaan nilai mendasar demi ilusi kesempurnaan. Coba deh evaluasi. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang salah? Meskipun pasanganmu secara logika nih kok kayaknya baik-baik aja deh. Prospeknya bagus. Dan semua temanmu atau bahkan keluargamu ini setuju. Tapi energi kamu kok terasa gampang banget terkuras saat bersama pasangan. Rasanya tuh kayak ada bagian dari dirimu yang harus kamu matikan gitu. Bahkan tanpa sadar nih, kamu jadi gampang cemas atau stres. Padahal seharusnya lagi berbunga-bunga dong dengan hubungan cinta. Ya, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin Kandrin, seorang energy healer dan juga spiritual guide. Aku percaya banget kualitas hidup yang baik itu datang dari penyelarasan soul, body, and mind. Dan kali ini kita nggak bahas soal santet atau mungkin nasib buruk ya, tapi kita akan membedah alarm nyata dari sistem soul, body, and mind-nya kita yang mungkin sedang mengalami disonansi atau yang kita sebut dengan energi negatif, terutama di relationship. Ya, kita akan belajar nih mendeteksi dan mengatasinya dengan cara yang logis dan juga praktis. Sebagai energy healer, energi negatif yang kita rasakan itu setara dengan stres kronis atau disonansi kognitif. Coba deh bayangkan, pikiran ya, mindnya kamu nih lagi di fase cinta buta. Dia menutup mata. Misalnya, kamu suka banget ya dengan traveling atau mungkin lagi fokus dengan karir. Tetapi pasangan kamu ingin kamu tuh lebih fokus di rumah. Nah, pikiranmu cenderung bilang apa? Ah, nggak apa-apa deh, ikutin aja apa kata pasanganku. Aku bisa kok kompromi aja. Tetapi si jiwa, soulnya kamu, ini kan sebagai blueprint dari nilai intinya kamu ya, core value-nya kamu. Ini bisa langsung kasih sinyal kalau ini ada sesuatu yang berbahaya. Nah, konflik nilai ini jadi memicu disonansi kognitif. Jadi kayak pikiran menekan kebenaran. Nah, kalau ini terus-terusan, ini nih yang mulai terjadi nih. Yang pertama, jiwa fragmentasi. Ini seperti kamu merasa kehilangan jati diri. Seperti ada bagian dari dirimu yang harus pergi atau dikorbankan demi pasangan. Dan yang kedua nih, body wisdom. Ya, tubuh fisikmu. Ini kondisi saat tubuhmu nih lagi protes. Bukan cuma perasaan ya, tapi jadi di fisik. Jadi manifestasi ke fisik. Seperti ketegangan di ulu hati, sering sakit kepala atau bahkan mual dan sebagainya. Nah, ini adalah intuisi fisik yang paling jujur. Intinya, energi negatif adalah sinyal feedback loop dari soul, body, and mind yang gak sejalan, yang gak selaras. Karena kamu lagi mengabaikan nilai inti demi menjaga ilusi hubungan yang tampak sempurna. Nah, kalau sudah bicara tentang energi nih, kita bicara tentang frekuensi juga. Dari kacamata spiritual, mengajarkan bahwa semesta bereaksi pada getaran yang kita pancarkan. Jadi kalau di frekuensi rendah itu, ya didominasi oleh stres, ketakutan, dan scarcity mindset, yaitu pola pikir yang kekurangan. Sebaliknya nih, kalau di frekuensi yang tinggi, ini terasa banget nih didominasi oleh rasa cinta, integritas, dan berkelimpahan. Spiritualitas di sini adalah integritas diri ya. Ini adalah keadaan hidup di mana nilai intinya kamu, core value-nya kamu dihormati dalam setiap keputusanmu. Kenapa sih soul, body, and mind alignment ini penting banget? Ya karena saat soul, body, and mind ini bisa selaras, kamu memancarkan frekuensi tinggi. Ini membuatmu jadi di mode attract, mode menarik. Nah, kamu menarik pengalaman, peluang, dan hubungan yang benar-benar sesuai dengan nilai tertinggimu. Nggak hanya di mode attract ya, tetapi juga amplify, yaitu memperkuat, di mana kamu jadi mampu mengambil tindakan yang selaras dengan kejernihan dan kekuatan penuh, semua dalam kontrolmu. Sadari kalau disonansi nilai ini menciptakan toxic overload yang menghambat kejernihanmu berpikir
dan membuatmu juga sulit untuk mengambil langkah yang jujur. Ya, sulit lah untuk berpikir objektif ya. Misalnya kayak sudah mengalami pengalaman hubungan yang udah tidak lagi sehat, tapi ya seperti ya sangat kesulitan lah untuk jujur, untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah rusak. Oke, gimana nih caranya agar bisa mengembalikan integritas diri? Yang pertama yaitu kita harus mendengarkan kejujuran tubuh dan kekuatan logika. Nah, ini dengan ini ya body wisdom check-in, atau kita mengakses kondisi tubuh fisik kita, alarm fisik kita. Dengan body wisdom check-in ini, maka kita bisa mendeteksi sinyal di tubuh sebelum pikiran sempat menutupinya. Jadi saat ada interaksi penting, misalnya nih, pas lagi diskusi dengan pasangan tentang finansial, tentang keuangan, atau tentang rencana masa depan. Nah, langsung deh secara sadar pindahkan kesadaranmu ini ke area perut, ke ulu hati, atau di dada. Kamu cek nih, apakah ada ketegangan, ada rasa berat, atau kekakuan yang muncul. Nah, kalau ada tension, belajar memahami bahwa itu adalah sinyal disonansi. Itu alarm bahwa nilai intimu sedang dikompromikan. Ini jangan diabaikan ya, karena ini sinyal untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu analisis nilai. Nah, kita masuk nih, the why because analysis atau klarifikasi nilai inti. Kita gunakan logika untuk menjembatani pikiran dan jiwa. Caranya nih, kamu bisa menuliskan apa yang membuatmu frustrasi. Misalnya, pasangan kok sering banget ya membatalkan janji. Lalu kamu analisis dia secara rasional dengan 3 pertanyaan untuk memahami diri, seperti, loh, kalau dia batalin janji, kenapa ya kok aku kesal? Nilai inti apa nih yang dilanggar nih saat dia sering ngebatalin janji? Mungkin ada rasa tidak bisa diandalkan atau rasa tidak dihargai dan sebagainya ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa nilai itu penting bagiku? Kemungkinan besar karena itu menciptakan rasa aman secara emosional bagi kamu. Jelas itu penting. Kemudian, setelah kamu menanyakan 3 pertanyaan lanjutan itu ya ke diri kamu, gunakan hasil analisis ini untuk berkomunikasi secara jujur tentang kebutuhan nilai intimu. Ini bukan hanya tentang perilaku spesifik ya. Dan di langkah berikutnya nih, belajar untuk afirmasi yang ada tujuan jelas. Kemudian visualisasikan hal tersebut. Jadi ketika disonansi dipertahankan oleh sabotase keyakinan, seperti it's okay, aku harus berkorban. Nah, kamu langsung nih target ke keyakinan yang berbasis fear dengan cara lakukan afirmasi harian untuk ganti dengan keyakinan berbasis pertumbuhan. Contohnya, oke, aku adalah prioritas tertinggi saat ini dan aku mampu menarik hubungan yang sepenuhnya menghargai soul blueprintnya aku. Dan ini bisa kamu ulangi setiap harinya. Kamu juga bisa mengganti keywordnya, basically bikin afirmasi yang ini menyadarkan kamu bahwa kamu ini adalah seorang pribadi yang merdeka. Kamu seorang pribadi yang memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kamu, terutama hal-hal yang positif. Dan kamu juga bisa visualisasikan kehidupan di mana kamu sepenuhnya selaras dengan nilai intimu, selaras dengan ideologi yang kamu percayai. Dan ini yang akan mengaktifkan frekuensi yang kamu inginkan, yaitu di frekuensi attract, di frekuensi menarik hal-hal yang baik di kehidupanmu, dan tentunya ini selaras dengan grand design semesta. Jika kamu sudah melakukan semua upaya self alignment ini, tetapi kok tetap tidak bisa diatasi ya pertimbangkan opsi untuk mengakhiri hubungan. Ya, karena itu adalah salah satu langkah tertinggi dari jiwa kamu. Ini adalah tindakan untuk membawa kembali bagian dirimu yang terfragmentasi. Ingat, kualitas hidupmu sangat ditentukan oleh seberapa selaras kamu hidup dengan soul blueprintnya kamu, dengan misi jiwanya kamu. Fokus pada kejujuran tubuh kamu sehingga kamu mampu menganalisis secara rasional apa yang ada di pikiran kamu. Jangan tunggu ya krisis terjadi, jangan tunggu momen di mana kamu tidak mampu lagi berbuat apa-apa atau semuanya hanya tertinggal penyesalan. Oke, apapun yang menjadi keputusanmu, aku mendoakan yang terbaik supaya kamu selalu tetap bisa memiliki harapan dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan jika kamu relate dengan apa yang aku sampaikan di video kali ini, silakan sharing pengalaman kamu di kolom komentar, sharing opini kamu sehingga bisa melengkapi informasi yang aku sampaikan kali ini. Tolong support juga ya channel ini dengan like, share link ini ke orang-orang yang membutuhkan, teman kamu yang membutuhkan, keluarga kamu yang membutuhkan.
subscribe dan juga tap notifikasi bellnya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye bye.